teman-teman, selamat datang di podcast spesial hari ini. Aku Hana dari SDK Sang Timur kelas 6 yang suka banget ngobrol. Hari ini aku ditemani sama dua tamu yang spesial banget, yaitu ada Romo Wito, Ketua Komsos Kevi Kepan Semarang. Halo Romo. Halo, hai. Bagaimana kabarnya semua? Nah, terus ada juga Mbak Olive, penanggung jawab studi VCAP. Hai Mbak. Hai Hana, senang ngobrol sama kamu. Wah, aku deg-degan juga nih. Soalnya biasanya aku cuma ngobrol sama teman-teman di sekolah. Sekarang langsung sama Romo dan Mbak Olive. Gak apa-apa ya, aku tanya yang polos-polos aja. Tenang, santai. Aku mau tanya dulu, Romo, jurnalistik itu apa sih? Kayak jurusan kuliah ya? Jurnalistik apa ya? Kira-kira apa ya? Jurnalistik itu kalau dipahami secara yang simpel gitu ya, pasti hal-hal yang berkaitan dengan tulis menulis, kurang lebih begitu. Jadi kayak gosip gitu ya Romo? Kalau ada yang jatuh, terus semuanya jadi tahu? Enggak juga dong, beda dong. Tulis menulis yang tentu berkaitan dengan ada berita, ada peristiwa kayak begitu, bukan yang gosip-gosip dong pastinya. Jadi kayak detektif gitu ya Romo, cari tahu yang benar. Nah, ada semacam yang begitu. Aku penasaran nih, kenapa Romo sama Mbak Olive tertarik ke dalam dunia jurnalistik? Siapa dulu nih? Romo dulu. Oke, kalau saya dulu kepaksa sih. Bukan terpaksa ya, tetapi ketika kalau kayak saya kan diberi perutusan gitu ya, diberi SK untuk ngurusin ini, ya sudah, semua dilakukan dengan sukacita, dijalani dengan happy, kurang lebih begitu. Kalau Mbak Olive? Kalau aku karena suka menulis sama suka cerita, jadi rasanya menyenangkan kalau bisa berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kayak superhero ya, tapi superhero kata-kata. Iya, kayak superhero, tapi kita pakainya pena, mikrofon, kamera, Buku. itu buku juga. Terus tantangannya apa sih? Kan zaman sekarang banyak yang bikin berita kayak gitu di media sosial. Siapa yang ditanya siapa ini? Ayo. Romo. Aku yakin. Sebenarnya tantangannya itu lebih pada diri sendiri. Misalnya apa? Sekarang itu kan orang nulis pakai pensil, pakai kertas kan susah tuh. Karena orang sudah megangnya handphone. Nah, kayak gitu itu tantangannya pada diri sendiri. Lihat peristiwa ya cuek aja. Kayak gitu kalau dari saya. Balik apa? Kalau zaman sekarang banyak berita-berita hoax gitu loh. Apalagi sekarang penggunaan media sosial lebih gampang buat forward berita gitu kan. Kadang banyak berita hoax yang kita terima langsung kita share tanpa difilter terlebih dahulu. Aku pernah nih Romo baca di berita di WA, katanya kalau habis makan mie instan terus minum susu bisa meledak. Wah, itu misalnya kayak Itu gitu. hoax Itu termasuk hoax itu, dan kita kadang sulit membedakan. Kita menganggap bahwa apa yang tersaji di media sosial itu ya benar. Nah, karya jurnalistik termasuk untuk melawan yang seperti itu. Kita teman-teman, adik-adik, anak-anakku yang terlibat dalam jurnalistik ya itu contohnya melawan kayak begitu itu. Gak bisa didiemin. Itu. Nah, aku mau serius nih Romo. Jadi masa depan jurnalis itu kayak gimana sih Romo? Masa depan jurnalistik, wah ini serius banget ya jadinya ya. Saya harus menerawang apa yang ada di depannya. Pasti masa depannya cerah. Gitu kan. Ketika orang kemudian utamanya cerahnya itu jurnalistik digital, media digital melalui melalui jejaring media digital. Kalau yang bentuk tulisan, koran cetak itu mulai pelan-pelan banyak mulai ditinggalkan. Kalau sekarang orang baca berita itu sudah online kayak gitu, itu cerah dan punya punya nilai-nilai positif. Kalau online itu kan lebih cepat kejadiannya sekarang ditulis langsung. Kalau cetak kan kejadiannya sekarang baru besok nih masuk cetak, misalnya kayak gitu. Jadi
masa depannya itu cerah dan peluang luar biasa untuk apa namanya untuk dilakukan. Jadi mirip-mirip sama lomba lari ya, bukan siapa yang cepat duluan sampai, tapi siapa yang duluan sampai ke tempat yang benar. Iya, Betul, lomba lari bisa gitu. Terus kalau kayak gitu, bisa nggak sih anak-anak kayak aku masuk ke masa depan jurnalis dunia? tentu saja bisa. Jadi buat masuk ke dunia jurnalistik kita bisa belajar sejak dini. Jadi seperti kalian ini yang masih duduk di sekolah dasar bisa mulai membaca berita yang benar, belajar bikin konten yang baik, jangan asal menangkap berita-berita hoax seperti itu. Wih, berarti aku udah setengah jurnalistik dong, soalnya aku lagi bikin podcast ini. Ya, Iya, dalam betul. arti tentu. Tapi kalau Tapi kalau ke depan tinggal mau apa enggak. Bisa, kalau nggak mau ya nggak jadi. Terus belajar. Ya, Kalau aku pengen jadi jurnalistik, apa tipsnya? Itu tadi rajin membaca, rajin belajar, terus jangan takut salah, karena kesalahan itu awal dari apa ya? namanya juga apa, belajar itu pasti sebuah proses ya, jadi ada kesalahan gitu. Sukses yang tertentu. Iya. Nah, berarti PR-nya banyak nih, tapi seru juga. Tapi pertama-tama mau dulu. Ya, pasti kalau mau itu juga belajar. Itu sudah terus belajar. Gitu. Kalau biasanya aku nulis, aku hari ini dimarahin mama gara-gara lupa bikin PR, itu termasuk jurnalis juga nggak? Bisa juga, tapi asal ceritanya benar ya. Ya, Wah, ternyata jurnalistik itu keren banget ya. Kita bisa jadi detektif kebenaran, superhero kata-kata, dan bisa bikin orang tahu apa yang benar. betul. Makasih banyak ya Romo, Mbak Olive udah cerita-cerita. Aku jadi tambah semangat belajar. Sama-sama Ana. Oke teman-teman, itu tadi obrolan panjang kita tentang masa depan dunia jurnalistik. Semoga kalian juga jadi semangat ya untuk selalu mencari yang benar. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah!